Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asma'ul Husna atau nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 24. Dalam surat Toha, Allah juga berfirman, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah Asma'ul Husna, segala nama yang baik. Al-Quran Surah Toha ayat 8. Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik dan indah. Nama baik dan indah inilah yang untayan bacaan dan tulisannya selalu menghiasi surau-surau, masjid-masjid dan majlis-majlis taklim. Mendengar bacaannya terasa menyejukkan dan menenteramkan. Rasul SAW pernah menegaskan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, maka dia akan masuk surga. Allah ganjil, esa, senang pada yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Di sini Rasul SAW menegaskan bahwa menghitung-hitung Asma'ul Husna menjadi penghantar seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, sabda Nabi ini sangat menggiurkan dan mudah dilakukan. Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah hanya dengan menghitung-hitung Asma'ul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin seseorang memasuki surganya? Kalimat menghitung-hitungnya dalam hadis sahih dari Nabi SAW ini maksudnya bukan hanya menghitung jumlah Asma'ul Husna atau membacanya saja bisa masuk surga. Tapi para ulama memaknai hadis Nabi ini dalam arti memahami maknanya dan mempercayainya atau beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kandungan nama-namanya yang maha indah. Dampaknya, seorang muslim akan bertaubat kepadanya karena dia mengetahui bahwa Allah adalah At-Tawwab atau maha penerima taubat. Dia berzikir kepadanya dengan lisannya karena tahu bahwa Allah adalah As-Sami' atau maha mendengar. Dia juga melakukan amal soleh dengan anggota badan karena tahu bahwa Allah adalah Al-Basir atau maha melihat. Dan karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman atau maha pengasih, maka seorang muslim akan mengasihi dan menyayangi hamba-hamba Allah yang lengah, kemudian berusaha untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju Allah dengan memberinya nasihat secara lemah lembut, tidak dengan kekerasan. Setiap kedurhakaan yang terjadi di alam raya dianggapnya terjadi pada dirinya sendiri, sehingga dia tidak menyisihkan sedikit upaya pun untuk menghilangkannya sesuai dengan kemampuan. Dengan menghayati nama Rahman, seorang mukmin akan menjadi seperti matahari yang tidak kikir atau bosan memancarkan cahaya dan kehangatannya kepada siapapun dan dimanapun. Kalaupun terdapat perbedaan cahaya dan kehangatan, maka itu lebih disebabkan oleh posisi penerima, bukan posisi pemberi. Karena matahari selalu konsisten dalam perjalanannya dan memiliki aturan atau hukum-hukum yang tidak berubah. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahim atau Maha Penyayang, maka seorang muslim tidak akan membiarkan orang yang butuh kecuali berupaya memenuhi kebutuhannya. Tidak juga membiarkan seorang fakir di sekelilingnya atau di negerinya, kecuali berusaha untuk membantu dan menghilangkan kefakiran dengan harta, kedudukan, atau berusaha melalui orang ketiga sehingga terpenuhi kebutuhannya. Dan kalau semua ini tidak berhasil, maka dia akan membantunya dengan doa serta menampakkan kesedihan dan kepedihan atas penderitaannya. Dan karena Allah memiliki nama As-Salam yang berarti keselamatan dan keterhindaran dari segala sifat tercela, maka seorang muslim akan menjauhkan hatinya dari segala aib dan kekurangan. Dia akan menjauhkannya dari sifat dengki, hasud, serta kehendak untuk berbuat jahat.
Barang siapa hatinya selamat dari hal-hal tersebut, maka akan selamat pula anggota badannya dari segala kejahatan, sehingga akan menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Banyak orang yang sekedar membaca Asmaul Husna satu persatu disertai dengan mengagungkannya. Ada juga yang mempercayai kandungan makna-maknanya, ada juga yang menghafal, memaknai maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Semua itu dapat ditampung dalam maksud dari kalimat Nabi SAW, menghitung-hitungnya. Dan mereka semua insya Allah dapat memperoleh curahan rahmat ilahi. Secara umum kita masyarakat muslim di tanah air mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah ini berjumlah 99. Jumlah inilah yang banyak dipahami oleh kaum muslim berdasarkan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan berarti Allah tidak memiliki nama-nama kecuali ini saja. Tetapi maknanya yang sesungguhnya adalah Allah memiliki nama-nama yang terhitung yang berjumlah 99 nama. Siapa yang menghafal nama-nama tersebut, dia akan masuk surga. Ini tidak menafikan kalau dia memiliki nama selainnya. Sedangkan sabda Nabi SAW, siapa yang menghafalnya, menghitungnya, menjadi pelengkap susunan kalimat pertama. Susunan ini seperti ucapan seseorang, saya memiliki 1 miliar rupiah yang kusiapkan untuk sedekah. Ucapan ini bukan berarti uang yang saya miliki hanya 1 miliar, tapi masih ada uang lainnya untuk alokasi kebutuhan lain. Merujuk kepada Al-Quran, para ulama menemukan hitungan yang berbeda-beda. Ibnu Barjam Al-Andalusi, seorang ulama dari Andalusia yang hidup pada akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6 Hijriah, menghimpun 132 nama yang termasuk dalam Asmaul Husna. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menghimpun nama-nama Tuhan yang disepakati dan yang diperselisihkan yang bersumber dari para ulama sebelumnya. Keseluruhannya melebihi 200 nama. Bahkan Abu Bakar Ibnul Arabi, salah seorang ulama mazhab Maliki, menyebutkan bahwa sebagian ulama telah menghimpun nama-nama Tuhan dari Al-Quran dan As-Sunnah sebanyak 1000 nama. Jika demikian halnya, maka nama-nama Allah jumlahnya tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Bukti bahwa Allah masih mempunyai nama-nama lain selain yang 99 nama adalah hadis Nabi SAW yang sabdanya, Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Kalimat Nabi atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu menunjukkan bahwa ada nama Allah yang tidak diberitahukan kepada salah seorang dari makhluknya. Hanya dia sendiri yang mengetahuinya. Berdasarkan ini Nabi SAW bersabda, Saya tidak bisa menghinggakan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji terhadap dirimu sendiri. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lainnya. Pemirsa Khazanah, Asmaul Husna, nama yang baik dan indah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dianjurkan untuk sarana doa, yaitu dengan memanggil Allah dengan nama-nama terindah itu. Hal ini sangatlah wajar karena ketika seseorang memanggil sesama saja, dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai. Maka saat berkomunikasi dengan Allah, tentunya lebih dianjurkan untuk memanggilnya dengan nama yang paling Allah sukai, yaitu Asmaul Husna. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dalam firman-Nya. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman,
dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Perintah berdoa dengan menyebut Asma'ul Husna dalam ayat ini di antara maksudnya adalah cara berdoa dengan menyebut nama indahnya Allah yang disesuaikan dengan permohonannya. Misalnya, jika seseorang memohon rezeki, hendaknya berdoa dengan mengucapkan sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha Pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Jika yang dimohonkan kesembuhan, maka sebutlah sifat Allah Asy-Syafi' atau yang Maha Penyembuh. Misalnya dengan mengucapkan, Ya Syafi' Ishfini. Wahai yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah aku. Dan jika kasih sayang Allah yang dimohonkan, ucapkanlah, Ya Rahman Irhamni. Wahai yang Maha Penyayang, sayangilah aku. Demikianlah dan seterusnya. Menyebut sifat-sifat yang sesuai bukan saja dapat mengundang pengabulan doa, tetapi juga akan melahirkan ketenangan dan optimisme dalam jiwa si pemohon. Karena permohonan itu lahir dari keyakinan bahwa ia bermohon kepada Tuhan yang memiliki apa yang dimohonkannya itu. Di dalam berdoa dengan nama-nama Allah, seseorang hendaknya menyadari dua hal pokok. Pertama, kebesaran dan keagungan Allah, dan kedua, kelemahan diri dan kebutuhan kepadanya. Disinilah letak keberhasilan doa. Jika kita cermati contoh-contoh doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita akan dapati ada dua cara dalam menggunakan kalimat Asma'ul Husna untuk berdoa. Pertama, menyebut Asma'ul Husna di awal kalimat. Misalnya, Ya Hayyu atau yang Maha Hidup, Ya Qayyum atau yang terus-menerus mengurusi makhluk, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Penyebutan di awal kalimat doa ini dimaksudkan sebagai tawassul atau menjadikannya penghantar atau sarana kepada Allah. Sedangkan cara kedua adalah dengan menyebutnya di penghujung doa sebagai penutup. Misalnya, Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan cukup. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Atau misalnya, Ya Allah, ampuni dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafurur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh lainnya seperti firman Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8. Cara yang sama seperti doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang berbunyi, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan Ar-Rahim, Maha Penyayang. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Cara lain untuk menyebut Asma'ul Husna tertentu yang sesuai dengan hajatnya dalam berdoa dengan menyebut nama Allah secara umum, seperti yang pernah dipanjatkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada diriku, ketetapan-Mu adil atas diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Engkau namakan dirimu dengannya, atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, dan pelipur kesedihanku, serta pelenyap kegelisahanku. Hadits riwayat Ahmad dan lainnya.
Pemirsa Khazanah, sifat Allah dalam Asmaul Husna yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar digunakan untuk berdoa sangatlah banyak. Lalu, adakah di antara sifat Allah dari Asmaul Husna yang paling agung, jika digunakan untuk berdoa akan segera dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hal ini, para ulama saat mengkaji Asmaul Husna untuk mengetahui nama Allah Ta'ala yang paling agung, yang apabila dipakai untuk meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi, dan bila dipakai untuk memohon kepadanya, maka Dia akan mengabulkan. Di antara nama teragung itu adalah Al-Hayyu, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, yang mengatur segala sesuatu. Kedua nama yang agung ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan, karena kehidupan merupakan syarat untuk memiliki segala kesempurnaan dalam zatnya. Adapun Al-Qayyum, yang salah satu maknanya adalah yang terus-menerus mengatur urusan makhluknya, yang tidak lalai dari mereka walaupun sesaat, hal itu berkonsekuensi kesempurnaan dan kelanggengan seluruh perbuatannya. Kedua sifat inilah sifat atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna teragung. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa dahulu dia duduk bersama Rasulullah SAW dan ada seseorang yang sholat lalu berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan mengimani bahwa milikmu segala pujian, tiada sesembahan yang benar selain Engkau Al-Mannan, pencipta langit dan bumi, wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan, wahai Al-Hayyu, wahai Al-Qayyum." Mendengar itu Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut namanya yang terbesar, yang bila diminta dengannya dia akan mengijabahi, dan bila dimohon dengannya dia akan memberi." Hadis riwayat Abu Dawud. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga pernah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat dalam 3 surah dari Al-Quran, surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ketiga surat yang disebut dalam hadis ini kesemuanya mengandung nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Nabi SAW pun mengajari putrinya untuk berdoa dengan menyebut nama itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah, "Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang kuwasiatkan kepadamu? Hendaknya kamu ucapkan bila masuk waktu pagi dan masuk waktu sore, wahai Al-Hayyu, wahai Al-Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku. Janganlah engkau serahkan diriku padaku walaupun sekejap mata." Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Al-Baihaqi. Bahkan Nabi SAW sendiri mempraktekannya sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Apabila tertimpa masalah yang sulit, Nabi SAW berdoa, "Ya Hayyu, Ya Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Sunni. Selain nama Allah teragung Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ada nama dari Asmaul Husna yang paling agung lainnya yang jika disebutkan dalam doanya, Allah tidak akan menolaknya, yaitu Al-Ahad, yang Maha Esa, dan As-Samad, atau yang Maha Sempurna dan bergantung kepadanya sesuatu. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang lelaki berkata dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahwa sungguh Engkau Allah yang tiada sembahan yang benar kecuali Engkau adalah Al-Ahad, yang Maha Esa, lagi As-Samad, Maha Sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, serta tiada seorang pun yang setara dengannya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika seseorang meminta kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan memenuhi permintaannya. Dan jika dia berdoa kepadanya dengan nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu.
Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, nama Allah yang paling agung adalah jenis dari nama-nama Allah Ta'ala. Nama-namanya yang mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan milik Allah dan mengandung sifat-sifat keagungan, kemuliaan, dan keindahan. Maka sebutan Allah adalah termasuk namanya yang paling agung. Demikian pula nama As-Samad yang maha sempurna dan bergantung kepadanya segala sesuatu. Demikian pula Al-Hayyul Qayyum, Al-Hamid Al-Majid yang maha terpuji lagi maha mulia, Al-Kabir Al-Azim yang maha besar dan agung, dan Al-Muhit yang maha meliputi semua makhluknya. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, Allah berfirman, hanya milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama terindah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut dan memahami nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsoha, mengetahui, menghitung, memeliharanya, maka dia masuk surga. Allah ganjil esa, senang pada bilangan ganjil. Hadits riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Pemirsa Khazanah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga memberi pencerahan dan inspirasi bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.